Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Direktur UT Banjarmasin, yang saya hormati Manajer UT Banjarmasin, eh, yang saya hormati seluruh staf yang hadir dalam kegiatan klinik ujian kali ini, yang saya cintai seluruh mahasiswa UT Banjarmasin dimanapun berada. Ya, kesempatan kali ini saya Yuli Triana selaku manajer registrasi ujian UT Banjarmasin akan menyampaikan materi mengenai kupas tuntas THE atau Take Home Examination. Jadi dari artinya saja sudah tahu ya, berarti ujian kita bawa ke rumah. Apa saja sih isinya, kemudian syaratnya apa saja, bagaimana kita melihat websitenya, kita sama-sama saksikan bersama. Jadi pada masa registrasi kali ini kita belum bisa melakukan ujian secara tatap muka yang kita laksanakan seperti biasanya. Ya, karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berhenti. Pada dasarnya kita punya 3 prinsip pelaksanaan THE, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Kedua, tidak merugikan mahasiswa, jadi harapannya seluruh mahasiswa dapat ikut dalam kegiatan ujian kali ini. Dan kita sudah melakukan SMS Blast pada hari Jumat, ya kemarin, tanggal 27 November. Jadi sudah kita SMS bahwa ujian dilaksanakan melalui sistem THE. Kemudian secara operasional dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Gitu ya. Kenapa sih ada standar 3? Kan kita tidak tatap muka. Iya, karena mahasiswa yang mengambil ujian mata kuliah TAP atau tugas akhir program, itu kita tetap lakukan secara tatap muka, walaupun ujiannya berbasis web. Ya, jadi di 3 tempat nanti kita akan lihat di mana saja. Kemudian ujian akhir semester pada masa ini kita pelaksanaan UAS-nya itu soal bukan tes objektif. Jadi pelaksanaan UAS dilakukan dengan sistem take home examination. Jadi ujian dibawa pulang ke rumah. Jadi naskah dan jawaban soal mata kuliah diunduh dan diunggah melalui laman https://2-THE-UT-AC-ID. Saya yakin setelah saya tampilkan slide ini pasti saudara mahasiswa melihat langsung membuka website ini. Website ini saat ini belum bisa dibuka, jadi nanti kita bisa akses paling tidak H-1 pada pelaksanaan ujian semester ini. Jadi kalau THE ini kita mulai tanggal 5 Desember, nanti mungkin boleh cek-cek mulai tanggal 4 Desember. Masuknya bagaimana? Sampai saat ini informasi yang didapat bahwa masuknya itu kita tetap menggunakan NIM dan tanggal lahir saudara mahasiswa semua. Jadi pastikan tanggal lahirnya bisa dicek melalui sia.ut.ac.id. Tapi kalaupun ada perubahan nanti pasti kita informasikan selanjutnya. Kemudian daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan soal UAS. Setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari ujian. Jadi khusus mata kuliah ujian bentrok bisa mengerjakan pada 1 hari yang sama. Kemudian daftar dan jadwal ada di KTPU, peserta mahasiswa bisa cek di sia.ut.ac.id. Jadi setiap 1 mata kuliah berarti punya waktu selama kurang lebih 6 jam pada hari yang sama. Jadi kalau saudara mahasiswa punya 2 atau mata kuliah yang bentrok, itu bisa dikerjakan di hari yang sama 2 mata kuliah itu. Tapi mohon untuk mengatur waktu dengan baik. Karena mahasiswa yang sudah mengunggah dianggap telah selesai mengikuti ujian. Bisa dirubah atau tidak? Untuk ujian ini tidak bisa dilakukan perubahan informasi yang didapat. Kalaupun misalnya nanti ternyata salah upload atau bagaimana, mohon nanti kita lihat kebijakannya bagaimana. Gitu. Tapi sampai saat ini yang sudah unggah dianggap sudah selesai ujian. Jadi harapannya sebelum mengunggah jawaban, pastikan bahwa lembar jawaban yang dimaksud adalah benar adanya. Ini jadwal ujiannya ya, UAS THE pada semester ini. Jadi pelaksanaannya dari tanggal 5 sampai 16 Desember 2020. Ini untuk program diploma, sarjana dan magister atau S2. Dan ujian ini menggunakan waktu WIB atau GMT plus 7. Jadi kalau misalkan memang aturannya jam 12 malam, berarti di kita jam 1 sore.
Ini adalah contoh KTPU atau kartu tanda peserta ujian yang sudah di-download. Jadi misalnya ini salah satu mahasiswa punya 7 mata kuliah. Ya, di sini ada waktu ujian. Waktu ujian itu banyak yang bertanya waktu ujian ini apa? Jadi waktu ujian ini adalah waktu ujian saat kita di lab registrasi. Ya, di lab registrasi kita punya waktu ujian. Ya, jadi 12, 13, 14. Nah, apa yang jadwal pengerjaan ini adalah tanggal, waktu saudara mahasiswa harus mengunduh dan mengupload jawaban. Jadi ini yang harus diperhatikan sekali. Ya, jadi jangan sampai terlewat gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat karena mahasiswa dalam waktu itu jadi lebih dari tanggal itu berarti mahasiswa tidak bisa lagi mengerjakan mata kuliah misalnya yang di sini contohnya EKMA 4115 itu tanggal 6 Desember berarti dia harus mengunduh dan mengupload tanggal 6 Desember. Jadi saat kita sudah mulai mengunduh soal, itu kita harus mengerjakan, waktu pengerjaannya maksimal 3 jam, setelah 3 jam baru kita bisa mengupload jawaban atau mengunggah jawabannya. Ya, jadi 3 jam setelah waktu unduh, kemudian 3 jam maksimal setelah waktu untuk mengunggah. Jadi kita punya 6 jam. Jadi waktunya itu pun dari mulai jam 00 sampai jam 00 malam dini hari. Ini catatan penting. Sebenarnya ini semua sudah ada di kartu tanda peserta ujian. Kalau saudara mahasiswa sudah mendownloadnya. Jadi UAS Take Home Examination melalui laman https://THE.ut.ac.id mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tempat ujian yang ditentukan. Ya, kemudian waktu pelaksanaan UAS THE mengacu pada waktu Indonesia bagian barat atau GMT plus 7. Kemudian waktu unduh soal dimulai pukul 00 dini hari sampai dengan 21 WIB. Kalau di kita berarti jam 1 malam ya sampai jam 10 malam. Ya. Kemudian waktu unggah BJU dimulai pukul 03 WIB sampai dengan 24 WIB. Berarti kalau di kita jam 4 subuh sampai dengan jam 24 subuh dini hari ya. Berarti 24 jam 1 dini hari. Kemudian mahasiswa dapat mengunggah BJU minimal 3 jam setelah mengunduh naskah. Jadi soal tidak bisa diunggah kalau mahasiswa yang bersangkutan tidak mengunduh naskah. Ya, jadi waktu unduh soal hingga BJU maksimal 6 jam. Jika dalam waktu 6 jam BJU THE tidak diunggah, maka mahasiswa dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE yang sudah diunduh. Menu unggah pada sistem akan tertutup secara otomatis, sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU THE. Jadi khusus mahasiswa bentrok, ya mereka bisa mengerjakan di hari yang sama. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, saya sudah bayar registrasi ujian online Bu, itu nanti akan kita proses untuk pengembalian SPP-nya seperti yang semester lalu, ya. Kemudian untuk ini jadwal UAS-nya ya. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah waktu pelaksanaannya ya, UAS-nya itu yang paling diperhatikan. Jadi kita bisa mengunduh dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ya, jadi dari mulai kita unduh tuh 3 jam. Jadi kita benar-benar punya waktu 6 jam untuk satu mata kuliah. Saya pikir itu waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan satu mata kuliah. Ya, jadi pengumuman nilai itu tanggal 1 Februari. Jadi kalau misalkan mau dapat materi ini nanti kita akan share linknya. Semua materi yang kita sampaikan hari ini akan ada di link tersebut. Silakan mendownload saja. Kemudian ini ketentuan untuk mengerjakan UAS tadi sebenarnya sudah, tapi tetap saya ulang. Jadi mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung. Ya, jadi kami UPBJJ pun tidak
punya akses untuk melakukan unggah jawaban tersebut gitu. Kemudian apa yang bisa kami lakukan? Paling yang bisa kami lakukan ketika mahasiswa mengalami kendala, mungkin kami bisa bantu mengarahkan cara bukanya, apakah tanggal lahirnya sudah benar atau bagaimana gitu. Jadi tidak usah khawatir untuk saudara mahasiswa, nanti UT Banjarmasin akan membuat seperti daftar piket sehingga ketika seseorang mengalami kendala untuk mengunduh atau mengupload nanti bisa menghubungi nomor yang sudah kita berikan. Jadi nomor-nomor telepon itu akan kami berikan, akan kami umumkan melalui website UT. Ya, jadi buka website UT di banjarmasin.ut.ac.id. Ya, ini lagi nomor 2, mahasiswa tidak dapat mengunggah BJ UAS TAE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal. Kalau misalkan dari TMK kemarin, ketika mahasiswa mengalami kendala, kemudian minta tolong, Bu, saya tidak bisa unduh soal, itu bisa kami bantukan pakai user dan password mahasiswa, gitu. Untuk kali ini kami tidak tahu apakah bisa kami melakukan itu, gitu ya. Jadi apakah bisa misalnya di download bersamaan gitu, tidak bisa. Kalau yang kemarin TMK kan bisa ya. Jadi kita dikasih username password, nanti kami coba bantu downloadkan, kami kirim seperti itu ya. Nanti kita lihat apakah bisa, kalaupun misalnya bisa, nanti kami pasti akan tetap membantu saudara mahasiswa yang mengalami kendala dalam teknik jaringan gitu ya. Tapi dilihat juga jumlah peserta ujiannya, kami cek kalau untuk mata kuliah berarti ada 7.800. Jadi apakah maksudnya saran saya sih, kalau yang merasa ada di gunung, turunlah ke bawah, carilah Telkom atau carilah warnet, warung internet untuk mengerjakan soal-soal ujian kali ini. Ya, kemudian nomor 3, mahasiswa mengunggah BJU UAS THE sendiri. BJU yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliah dengan soal sesuai dengan KTPU. Jadi mohon cek KTPU atau enggak lip registrasi. Sebenarnya di lip registrasi itu sudah ada jadwal ujiannya, tapi memang tidak ada tanggalnya. Cuman kan saudara mahasiswa bisa mengecek dari tanggal yang sudah dikasih ini ya. Nanti tanggal-tanggal ini kami akan sebarkan lagi ke kami kasih linknya untuk dilihat ya, untuk di-download materinya. Ini cover dan surat pernyataan mahasiswa kejujuran. Jadi surat kejujuran mahasiswa bahwa mahasiswa mengerjakan sendiri ya gitu. Jadi saya tidak menerima naskah nih ya, kalau misalkan membaca ini ada di ini dapat di mana sih? Ini dapat di THE. Jadi saat kita buka THE akan ada ini cover ujian dan surat pernyataan mahasiswa tentang kejujuran akademik. Jadi bahwa dia tidak melakukan plagiasi atau pekerjaan orang lain. Kemudian memahami bahwa segala kecurangan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturannya. Ya, jadi di situ ada. Kemudian cover ini harus dibubuhkan tanda tangan ya, tanda tangan di kolom yang sudah diberikan ini gitu. Kalau misalkan ternyata mau simpelnya sih tinggal di print aja tanda tangan, jadi nanti kita scan ya. Di scan kan banyak aplikasi di handphone yang gratis untuk bisa di-download dan dimanfaatkan ya. Kemudian ini berikutnya, ini cara mengisinya sama saja, jadi nama mahasiswanya diisi, ini saya kasih contoh Maimuna, nomor induknya ya diisi yang 9 digit, kemudian tanggal lahir ya, kode dan nama mata kuliah ini dilihat di KTPU-nya atau kalau di KTP dilihat di lip registrasinya. Kemudian kode nama program studinya juga ada. Kemudian kode dan nama UPBJJ kita adalah 49-Banjarmasin, hari tanggal UAS. Ini contoh misalnya Senin 14 Desember 2020. Kemudian bubuhkan tanda tangannya. Jadi ini bisa di print atau enggak bisa diketik ya, karena pada dasarnya jawaban ini boleh tulis tangan ataupun boleh ketikan. Yang pasti tidak boleh plagiat lihat dari Google ataupun dari Wikipedia, tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Ya, karena nanti akan terkena plagiasi dan mendapatkan nilai E dengan hukuman. Kalau misalkan ini mau diketik, kita tinggal save as PDF, tanda tangan kita tinggal ditempel. Banyak sekali di YouTube, bisa dicari materi gimana sih cara membuat tanda tangan secara digital ya. Di YouTube banyak sekali
silakan dipelajari. Atau enggak kalau mau simple tinggal di print, tanda tangan, kemudian di scan. Kemudian berikutnya ini untuk tugas akhir semesternya atau TAP masa 2022. Jadi TAP semester ini dilakukan dengan ujian online berbasis web. Kita punya 3 tempat ujian. Tempat ujian pertama di UT Banjarmasin, yang kedua di SMAN 1 Batu Licin. Jadi mahasiswa yang tempat ujiannya di Kota Baru dan Batu Licin bisa ikut ujian di sana. Sudah kita set langsung otomatis, kemudian mengunduh dan mengerjakan dengan password di Suwo UT ACID ya. Itu nanti kami yang melakukan, kemudian dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember sampai dengan 10 Januari. Untuk jadwal sudah kami upload di website UT Banjarmasin. Jadi cek saja banjarmasin.ut.ac.id. Ini 3 tempat ujian kita Kabupaten Tanah Bumbu ya. Itu dari Kota Baru dan Batu Licin, tempatnya di SMAN 1 Simpang 4 Batu Licin. Kemudian yang di Kabupaten HSU di SMAN 1 Amuntai, itu dari daerah Amuntai, Balangan, Tanjung, Barabai, dan HSS. Maaf, ini saya salah ketik. HSS ya. Kemudian Banjarmasin sisanya, berarti Tanah Laut, kemudian Batola, Tapin, atau yang di luar itu masuk ke Banjarmasin. Di mana kita bisa lihat namanya? Silakan buka website banjarmasin.ut.ac.id. Jadi di sana sudah ada nama ya, bahkan tanggalnya. Jadi benar-benar harus diakses ke sana. Gitu. Kemudian ini tanggalnya, jadi untuk yang di SMAN 1 Amuntai itu ada 3 hari, dilaksanakan tanggal 5, 6, dan 12 Desember. Kita tetap pakai hari Sabtu dan Minggu ya, karena hampir sebagian besar mahasiswa kita adalah mahasiswa bekerja. Kemudian yang di SMAN 1 Simpang 4 Batu Licin juga tanggal 12, 13, dan 19 Desember. Tetap hari Sabtu dan hari Minggu ya. Jadi ini adalah tempat ujiannya, dan ini adalah tanggal hari ujiannya. Mohon dicatat ya, atau bisa difoto. Ini pelanggaran akademik dan pelanggaran akademik dalam ujian dan sanksi akademik. Jadi itu dia mencontek itu tetap ya akan dapat nilai E. Kok bisa ketahuan sih? Ya karena kan dikoreksi secara manual. Ya dikoreksi secara manual, dan biasanya mata kuliah yang sama akan dikoreksi oleh 1 orang. Jadi ketika ada yang sama persis itu akan ketahuan, dan kami tidak menyarankan untuk melihat di Google. Nanti setelah materi saya ini akan ada materi tips and trik cara mengerjakan UAS THE. Jadi jangan sampai dilewatkan, silahkan disaksikan ya. Kemudian meminta menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal UAS. Ujian ini juga diberikan nilai E. Ya, kami berikan sanksi, bahkan jika ketahuan menjoki ya akan mendapatkan nilai E untuk seluruh mata kuliah. Gitu. Kemudian mahasiswa yang salah upload, hanya mengupload cover, mengupload soal, atau mengupload jawaban yang berbeda. Itu banyak sekali kami temukan di TMK. Jadi di TMK itu ada yang covernya namanya dia ganti, dan dia menggunakan tulisan tangan dengan nama temannya. Itu ketahuan oleh korektor sehingga akan diberikan nilai E. Atau enggak ada yang hanya mengupload covernya saja, mengupload soalnya. Itu semua mahasiswa yang mengalami kesalahan tersebut tidak bisa kita hubungi untuk kita ganti, karena kan itu ujian. Jadi makanya saran saya sebelum mengupload, pastikan bahwa yang diupload itu adalah benar jawaban yang akan dikerjakan. Jadi kalau misalkan memang mata kuliah organisasi, mohon pastikan emang benar itu adalah jawaban organisasi. Atau enggak kalau misalkan itu mata kuliah bahasa Indonesia, pastikan sekali bahwa mata kuliah yang akan diupload adalah mata kuliah bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi jangan sampai nilainya tidak keluar hanya karena kesalahan atau human error ya, kesalahan dari mahasiswa yang bersangkutan. Thank you. Ya, jadi sekian mungkin materi saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanya di
meeting chat atau di chat bagi yang menonton melalui YouTube, nanti akan kami coba jawab satu persatu gitu ya. Atau enggak silakan tanya, mungkin nanti akan ditampilkan oleh moderator dan akan kita jawab secara langsung. Baik, cukup sekian dari saya. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Untuk acara berikutnya saya silakan kepada MC atau moderator. Terima kasih.